Jadi wak geng, ada 5 alasan kenapa kalian harus mencoba tinggal dan kerja di Jepang selagi kalian masih muda. Yang pertama itu wak, di sini nggak ada calo, nggak ada preman, apalagi kang parkir yang biasa ada di minimarket yang ada di Indonesia, kayak Indomaret, Alfamart, dan lain sebagainya. Jadi kalian di sini bebas parkir, kalaupun ada bayar parkir itu parkirnya yang resmi, bayarnya jelas gitu. Juga nggak akan takut kalau kalian pulang malam, mau itu jalan kaki, naik kendaraan. Dan juga buat perempuan, kalian nggak akan takut kalau kalian pulang malam sendirian ke tempat tinggal kalian. Jadi ini merupakan salah satu yang paling spesial ketika kalian tinggal dan kerja di Jepang. Yang kedua itu adalah nggak ada tetangga yang julid. Misalnya kalian ingin pakai pakaian yang kalian suka, yang mau kalian eksperimenin gitu kan, yang mau terlalu seksi atau yang agak aneh mungkin kelihatannya. Di sini itu nggak ada orang yang julid, nggak ada orang yang ngomong-ngomongin, nggak ada orang yang ngelarang. Yang penting itu wak, kalian itu nggak mengganggu ketertiban umum. Misalnya buat keributan, nggak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, walaupun itu pejalan kaki. Jadi kalian bebas bergaya apapun di sini, selagi itu membuat kalian nyaman. Yang ketiga itu wak, di sini tuh nggak ada macet parah karena melanggar rambu lalu lintas. Jadi bukan berarti sini nggak ada macet juga wak, tapi macet di sini itu tertib, nggak ada saling mendahului, nggak ada suara klakson, jadinya tenang, nyaman. Dan apalagi di Jepang itu kan tahu sendiri nggak ada debu, jadi ketika macet pun walaupun musim panas kita tetap aman-aman aja. Memang sih yang namanya panas siapa sih yang suka gitu, tapi ya dibandingkan negara Konoha kan gitu, banyak debu, macet, apalagi klakson kendaraan kan gitu, nggak jauh beda lah sama Perindava. Jadi wak, mudah-mudahan ketika kalian udah sampai ke Jepang dan tinggal beberapa saat di Jepang, jadinya kalian punya mindset yang lebih bagus. Ketika pulang ke Indonesia, kita bisa lebih tertib dan bisa lebih menaati peraturan yang ada. Oh ya wak geng, buat kalian yang pengen tanya-tanya silahkan DM aja ke Instagram @ari9262_. Jangan pernah DM ke TikTok karena itu sama aja pekerjaannya sia-sia wak. Yang keempat itu adalah nggak ribet saat melakukan urusan-urusan yang mengenai dokumen, misalnya ke instalasi pemerintahan dan termasuk itu instalasi swasta. Jadi di sini nggak ada calo, nggak ada istilahnya bayar-membayar supaya bisa cepat urusan, nggak ada wak. Di sini memang harus tertib sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi siapapun kita di sini, baik itu orang kaya, pejabat, bahkan orang asing sekalipun seperti kita, itu sama wak. Jadi kita tetap harus sesuai urutannya, maka akan dilayani dengan baik dan prosesnya juga sama semua. Dan nggak ada di sini kalau kita ngurus sesuatu itu kita sendiri yang fotokopi. Apalagi kalau kita ke instalasi pemerintahan, kita harus fotokopi sendiri, enggak. Jadi petugasnya itu yang akan fotokopi misalnya Zario Kado kita atau KTP, Hokensho atau kartu asuransi dan lain sebagainya. Dan mereka juga sebelum fotokopi pastinya izin dulu sama kita. Yang kelima dan sekaligus yang terakhir itu adalah di sini tuh yang paling penting nggak ada pejabat yang korupsi. Jadi nggak ada berita-berita kayak berita korupsi di Jepang ini. Semuanya di acara TV di Jepang itu adalah berita tentang kemajuan teknologi, kemajuan dunia. Kalaupun ada berita miring, misalnya itu berita kriminal, itu paling di Jepang cuma satu gitu. Dan itu makanya ketika ada berita kriminal di Jepang, Jepang itu langsung pada tahu karena nggak banyak berita kriminal yang mana yang membuat kita itu langsung notif kalau misalnya ada berita miring yang terjadi di Jepang, misalnya kecelakaan kerja lah, penodongan lah, dan lain sebagainya. Tapi wak, bisa dibilang hampir setiap hari itu berita-berita yang baik itu ada di Jepang, khususnya acara TV misalnya reality show, wawancara, dan lain sebagainya. Itu biasanya itu isinya hal yang positif semua dan menghibur pastinya. Oke wak geng, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Gua Ari, cabut dulu wak. Ciao.